warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan produk-produk yang terdapat pada Bank BJB Syariah. Produk yang pertama yaitu tabungan IB Maslahah. Tabungan IB Maslahah merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip al-wadiyah yad-damanah dan mudharabah mutlaqah yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum serta badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Produk yang kedua yaitu Giro IB Maslahah. Pengelolaan dana Giro IB Maslahah menggunakan prinsip al-wadiyah yad-damanah yang memberlakukan dana giro sebagai titipan yang harus dijaga dan dijamin keamanan serta ketersediaan dananya setiap saat. Penarikan dana Giro IB Maslahah dapat dilakukan menggunakan cek atau bulir giro. Produk yang ketiga yaitu Deposito IB Maslahah. Deposito IB Maslahah merupakan investasi dengan prinsip mudharabah mutlaqah atau bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya dilakukan sesuai dengan pilihan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Produk yang keempat yaitu Tabungan Haji IB Maslahah. Tabungan Haji IB Maslahah merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji. Produk yang kelima yaitu Simpanan Pelajar IB Maslahah. Simpanan Pelajar IB Maslahah atau Simpel IB Maslahah adalah simpanan berupa tabungan perorangan yang diperuntukkan bagi pelajar. Produk yang keenam yaitu modal kerja. Pembiayaan modal kerja atau PMK merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan yang memerlukan pembiayaan modal kerja. Produk yang ketujuh yaitu investasi. Pembiayaan investasi merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian unit baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi proyek yang belum ada. 8. Pendanaan. Adapun jenis pendanaan yaitu giro, dua tabungan, tiga giro, 4 tabungan, dan yang kelima yaitu tabungan secara deposito. 9. Pembiayaan. Jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli atau bisa disebut murabahah. Kedua, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang bisa disebut mudharabah atau musyarakah. Yang ketiga yaitu pembiayaan pemilikan rumah atau bisa disingkat PPR IB Maslahah. Yang keempat yaitu pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor atau bisa disebut PPKB IB Maslahah. Yang kelima yaitu mitra emas IB Maslahah. 10. Pemilikan kendaraan. Pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor IB Maslahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, individu atau perorangan untuk membeli kendaraan bermotor atau bermobil. Persyaratan nasabah yaitu warga negara Indonesia berdomisili di Indonesia. Usia minimum pada saat pengajuan pembiayaan yaitu 21 tahun. Dan selanjutnya usia maksimum pada saat jatuh tempo pembiayaan seperti karyawan maksimal 60 tahun, profesional atau pengusaha maksimal 65 tahun, PNS atau pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan pensiunan pegawai negeri sipil atau disingkat PNS. Yang terakhir itu memiliki pengalaman kerja minimum. 11. Pemilikan rumah. Pembiayaan pemilikan rumah IB Maslahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan pada perorangan untuk membeli, membangun atau renovasi, termasuk ruko, rukan, apartemen, dan sejenisnya. Adapun pembiayaan pemilikan rumah itu persyaratan nasabahnya sama dengan pembiayaan kendaraan, tidak beda jauh. 12. Pemilikan serbaguna. Pembiayaan pemilikan serbaguna IB Maslahah adalah fasilitas pembiayaan bersifat konsumtif yang diberikan kepada perorangan untuk berbagai keperluan
13. Mitra emas. Mitra emas ID Maslahah hadir sebagai solusi terbaik bagi Anda ketika membutuhkan uang tunai tanpa harus kehilangan emas sebagai investasi berharga Anda. 14 yaitu pemilikan emas. Pembiayaan pemilikan emas ID Maslahah hadir sebagai solusi terbaik ketika Anda ingin melakukan pembelian emas sebagai investasi berharga dengan cara diangsur. Dan yang selanjutnya itu adalah transfer Bank BJB Syariah. Bank BJB Syariah ini memiliki beberapa kantor cabang operasional di beberapa tempat di Indonesia dan memiliki beberapa ATM yang tentunya memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan aktivitas perusahaan Bank BJB Syariah maupun kepada masyarakat. Selanjutnya, sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau sistem BIRTGS, yaitu suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara real time per transaksi secara individual. Manfaatnya itu untuk memberikan alternatif cara pembayaran yang efektif, efisien, aman, dan cepat. Kemudian, sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Jenis-jenis clearing itu ada dua, transfer kredit dan transfer debit. Manfaatnya itu untuk memberikan alternatif cara pembayaran yang efektif, efisien, dan aman, serta mempermudah transaksi bisnis nasabah. Dan yang selanjutnya itu layanan PPOB atau Payment Point Online Banking, yaitu suatu sistem pembayaran tagihan secara online dengan pihak bank sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana untuk diberikan melalui tempat atau loket yang menerima pembayaran pelanggan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang telah bermitra dengan tenaga profesional mitra kerja Bank BJB Syariah. Keunggulan bagi nasabah sebagai konsumen itu memudahkan pembayaran tagihan rutin bulanan dengan menjangkau loket yang terdekat dari tempat tinggal secara online dengan berbagai fitur yang lengkap dan proses yang cepat. Sedangkan keunggulan bagi nasabah sebagai loket yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi mitra loket melalui proses yang cepat, bisa dilakukan di rumah atau di mana saja dengan dukungan tenaga profesional mitra kerja Bank BJB Syariah. Dan yang selanjutnya, IB Cash Maslahah adalah suatu layanan elektronik perbankan yang dapat digunakan oleh nasabah korporasi yang sudah bekerja sama dengan Bank BJB Syariah untuk pengelolaan payroll atau gaji karyawan. IB Cash Maslahah digunakan untuk melakukan aktivitas dan transaksi rekening selayaknya di kantor cabang bank melalui koneksi online dengan menggunakan browser atau disebut juga internet banking for korporat. Dan yang terakhir itu Mobile Maslahah. Aplikasi Mobile Maslahah ini dapat di-download melalui Play Store untuk penggunaan HP Android atau PS Store untuk penggunaan Apple. Kemudian, ciptakan user yang terdiri dari 8 karakter. Selanjutnya, untuk password yang digunakan adalah PIN ATM. Dan yang terakhir ini untuk mengaktifkan fitur transaksional, nasabah harus melakukan request melalui menu admin Mobile Maslahah. Jenis transaksi ini terdiri dari menu utama, lokasi ATM, info produk, berita dan promo, hubungi kami, dan menu logout. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.